Setelah mengalahkan Solotov, sniper legenda di season 1 dan 2 kemarin, kali ini kita akan melanjutkan petualangan Bob Lee melawan organisasi penguasa arus bawah di Amerika sana. Yang bahkan presiden pun segan dengan para anggota organisasi ini. So ini adalah lanjutan dari serial shooter kemarin, jadi ya yang belum nonton bagusnya nonton yang season satunya dulu, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Setelah beberapa hari berlalu, diceritakan di sini Bob Lee yang ternyata masih kepikiran dengan perkataan Solotov sebelumnya. So dia memutuskan untuk pergi ke penjara tempat napi yang dulu menembak ayahnya. Di sana dia bertemu dengan sipir yang kebetulan mengetahui tentang pelarian napi tersebut. Namun begitu Bob Lee menanyakan tentang hal itu, dia seperti menutup-nutupinya. Bob Lee sebelumnya juga melihat sesuatu yang janggal di penjara itu. Dia melihat tumpukan kardus yang berasal dari sebuah rumah jagal bernama Red Bama, di mana seharusnya penjara tidak mendapatkan suplai daging fresh dari luar. Merasa ada sesuatu yang janggal, Bob Lee akhirnya pergi dan memutuskan untuk mencari tahunya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Isaac dan agen Memphis sedang bertemu dengan Patricia. Intinya, di pertemuan itu, Patricia memberitahu mereka bahwa kematian Pak Senat bukanlah akhir dari Atlas, karena organisasi itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah pertemuan itu, Isaac dan agen Memphis lalu kembali ke kantor Senat dan meminta bantuan Haris untuk membuka brankas di kantornya. Lalu saat Haris berhasil membuka brankas tersebut, tiba-tiba dirinya ditangkap dan dibawa bersama dengan isi brankas tersebut ke markas FBI. Penangkapan itu ternyata sudah direncanakan dan digunakan sebagai kedok untuk mengecoh pihak luar. Lanjut, setelah diperiksa, ternyata isi brankasnya hanya hal-hal biasa aja. Cuma satu yang menarik perhatian mereka, yaitu sebuah daftar nama yang di dalamnya terdapat nama mereka. Patricia menduga kalau daftar itu adalah daftar buruan Atlas. Dari daftar itu, Memphis juga menemukan seorang bernama Carlita Cruz, di mana di sini mereka tidak mengenali orang tersebut. Mereka lalu memutuskan untuk mencari info tentang Carlita dan akhirnya menemukan rumah persembunyiannya. Nggak pakai lama, Isaac dan agen Memphis langsung menuju ke sana dan memeriksanya. Namun begitu sampai di sana, rumah itu ternyata sudah kosong dan agen Memphis hanya menemukan sebuah tas yang disembunyikan di bawah wastafel. Lalu begitu agen Memphis membuka tas itu, tiba-tiba sebuah flashbang yang diletakkan di dalam tas itu meledak. Untungnya agen Memphis hanya mengalami luka ringan dari ledakan tersebut. Singkat cerita, setelah agen Memphis sadar, mereka lalu memutuskan untuk kembali dan membawa tas itu untuk diperiksa. Kembali ke Bob Lee yang masih berusaha menyelidiki kasus kematian ayahnya. Di sini dia bersama dengan seorang sheriff teman lama ayahnya pergi ke sebuah bangunan bekas bank, tempat di mana napi yang kabur itu merampok. Setelah mendengar penjelasan detail tentang urutan kejadian, Bob Lee kembali menemukan hal-hal yang janggal di mana saat masa tahanannya tinggal 2 minggu lagi, napi itu malah nekat merampok bank dan membunuh salah satu penjaganya. Bob Lee merasa pasti ada alasan lain yang membuat napi itu melakukan hal tersebut. Lalu Bob Lee mencoba untuk mengunjungi rumah keluarga napi itu untuk mencari info lebih lanjut. Singkat cerita, Bob Lee mendapatkan sebuah info setelah mendatangi keluarga napi tersebut, bahwa si napi dulu bekerja di Red Bama, perusahaan yang sama yang menyuplai ke penjara tempat napi tersebut ditahan, dan perusahaan itu juga membantu keluarga si napi setelah dia meninggal. Lalu dalam perjalanan pulangnya, Bob Lee tiba-tiba diserang oleh 2 orang yang ternyata adalah pekerja di perusahaan Red Bama. Hal itu semakin membuatnya curiga dan akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Red Bama untuk menanyakannya. Sesampainya di kantor Red Bama, Bob Lee bertemu seseorang bernama Red Junior yang tidak lain adalah anak dari Red Bama, pemilik perusahaan tersebut. Di sini Junior menyangkal perkataan Bob Lee dan berkata kalau dia tidak mengenali orang-orang yang menyerangnya. Karena Bob Lee di sini belum punya cukup bukti,
Dia akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Begitu sampai di rumah, ternyata Bob Lee sudah ditunggu oleh sheriff, di mana maksud kedatangannya adalah untuk memberikan SP1 kepada Bob Lee, karena ternyata Red Junior membuat laporan atas perbuatan Bob Lee yang seenaknya masuk ke perusahaannya. Karena merasa agak kasihan, sheriff itu lalu mengajak Bob Lee pergi ke kantornya, di mana di sana dia diperdengarkan rekaman terakhir saat kejadian ayahnya tertembak untuk meyakinkan Bob Lee kalau kematian ayahnya adalah murni pembunuhan dan tidak ada konspirasi di belakangnya. Namun setelah mereka mendengarkan rekaman tersebut, malah muncul hal yang tidak terduga, di mana di sini Bob Lee menyadari kalau tembakan ketiga yang menewaskan ayahnya berasal dari jarak yang cukup jauh, alias seperti tembakan yang berasal dari seorang sniper. Berdasarkan penemuannya itu, Bob Lee akhirnya meminta kepada pengacara keluarganya untuk menggelar otopsi ulang atas jasad ayahnya. Singkat cerita, saat penggalian makam, di sini kembali terjadi keanehan di mana nisan ayahnya Bob Lee diam-diam dipindahkan. Beruntung Bob Lee mengingat letak makam ayahnya dan nama-nama nisan di sebelahnya yang akhirnya mereka bisa menggali makam yang tepat. Singkat cerita, hasil otopsinya akhirnya keluar dan di sini dokter mengkonfirmasi bahwa ada 3 peluru di dalam jasad ayahnya Bob Lee, di mana salah satu pelurunya memiliki berat yang berbeda. Hal itu menegaskan kalau dugaan Bob Lee sebelumnya benar bahwa tembakan terakhir berasal dari orang ketiga dan bukan napi yang dikejarnya. Pak dokter juga memberikan sebuah emblem yang ditemukan di atas tubuh almarhum ayahnya Bob Lee yang hanya diletakkan begitu saja. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Bob Lee dan yang lainnya sedang berkumpul untuk membahas info terbaru yang mereka dapatkan. Di sini Haris berkata kalau dia mengenal owner dari perusahaan Red Bama yang juga menjabat sebagai Menteri Bidang Pertanian yang bernama Red. So di sini mereka berbagi tugas. Agen Memphis dan Isaac lanjut menyelidiki Carlita, sementara Bob Lee dan Haris menyelidiki Red Bama. Keesokan harinya, agen Memphis dan Isaac tiba-tiba didatangi oleh Carlita, orang yang mereka cari. Ternyata sebelumnya dia menaruh alat pelacak di tas yang dibawa oleh agen Memphis, sehingga dia bisa menemukan mereka. Tujuan Carlita mendatangi mereka adalah untuk menawarkan kerjasama karena menurutnya saat ini mereka punya tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Atlas. Carlita lalu mengajak mereka ke tempat persembunyiannya, di mana dia menjelaskan tentang cara kerja Atlas dan anggota-anggotanya. Carlita menjelaskan kalau sebagian besar anggota Atlas tidak tahu mengenai bos-bosnya dan hanya bekerja melalui telepon satelit khusus yang aksesnya dibatasi oleh Atlas. Sebenarnya Carlita mempunyai salah satu telepon satelit yang dimaksud, namun setelah dia masuk daftar buruan, akses teleponnya langsung diblokir. So di sini dia mengatakan kalau ingin terhubung dengan petinggi Atlas, maka mereka harus menemukan satu telepon yang masih aktif. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah misi di mana Carlita akan keluar dan menjadi umpan untuk menarik agen-agen Atlas yang ditugaskan untuk memburunya. Sementara Isaac dan agen Memphis menunggu di kejauhan untuk menyergap dan mengambil telepon mereka. Namun ternyata di sini Isaac dan agen Memphis tidak tahu kalau Carlita punya tujuan lain. Dia berhasil mengecoh agen Atlas yang membututinya. Lalu Carlita diam-diam menangkap agen Atlas lain yang mengikutinya dan pergi meninggalkan mereka. Jadi ternyata yang terjadi adalah Carlita lah yang menggunakan Memphis dan Isaac sebagai umpan. Karena merasa ditipu, mereka berdua lalu kembali ke persembunyian Carlita. Namun Carlita tidak ada di sana dan mereka hanya menemukan flash disk untuk membuka telepon satelit dan ucapan terima kasih dari Carlita. Sementara itu di sisi lain, Bob Lee dan Haris menemui sipir untuk menanyakan lagi soal kasus kematian almarhum ayahnya. Namun di sini sipir itu sama sekali tidak mau menjawab dan langsung pergi begitu saja. Bob Lee lalu mengikutinya secara diam-diam dan ternyata sipir itu pergi ke pabrik Red Bama, yang mana tujuannya adalah untuk laporan dan meminta uang tutup mulut tambahan kepada Red Junior karena akhir-akhir ini dia diteror oleh Bob Lee. Lalu secara tiba-tiba, Red Bama muncul dan langsung menikam sipir itu sambil mengatakan kepada anaknya bahwa begitulah seharusnya permasalahan diselesaikan. Lalu Bob Lee yang dari tadi masih mengintai di luar,
langsung menyadari kalau si sipir itu sudah dihabisi begitu mobilnya dipindahkan oleh karyawan pabrik. So dia langsung mengajak Haris pergi dari sana karena sudah jelas baginya kalau Red Bama ada sangkut pautnya dengan kematian ayahnya. Bob Lee lalu mengajak Haris untuk menemui teman ayahnya dulu saat masih bertugas di militer. Always figured the Bob Lee swagger showed up at my door. Kembali ke masa sekarang, ternyata kedatangan Bob Lee ke tempat teman ayahnya itu sudah diketahui oleh Red Bama dan dia mengirim anak buahnya untuk menyerang mereka. Karena kalah jumlah, di sini mereka agak keteteran dan akhirnya teman ayahnya Bob Lee terkena beberapa tembakan. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia sempat memberitahu jalan keluar dan meminta Haris untuk membawa sebuah kotak hitam yang disimpannya. Singkat cerita, Bob Lee dan Haris dengan susah payah akhirnya bisa mengalahkan orang-orang Red Bama dan pergi dari tempat itu. Lalu begitu sampai di rumah, Bob Lee dan Haris membuka kotak hitam tersebut di mana di dalamnya ternyata mereka menemukan emblem yang sama seperti yang ada di atas jasad ayahnya saat makamnya dibongkar kemarin. Di sini Haris lalu berkata kalau dulu saat dia masih bekerja di kantor Senat, dia sering ikut Pak Senator ke sebuah pertemuan yang dimana orang-orangnya memakai emblem persis seperti itu. Bob Lee lalu curiga jangan-jangan Phoenix adalah Atlas dan ayahnya dulu adalah salah satu anggotanya. Phoenix became Atlas. Sementara itu Memphis dan Isaac tiba-tiba mendapatkan info tentang orang yang sedang diincar Atlas melalui telepon satelit yang mereka curi. So paginya mereka langsung menuju titik yang dikirimkan Atlas tentang kemungkinan keberadaan target mereka. Copy that. Lalu setelah target mereka muncul, Memphis langsung dengan cepat menyergap orang yang dimaksud dan menyelamatkannya dari serangan agen Atlas yang berada di lokasi. Dia lalu membawanya ke sebuah hotel dan menginterogasinya di sana dan ditemukan fakta bahwa orang tersebut ternyata adalah seorang perantara jual beli bahan peledak. Di sini Isaac juga mendapatkan informasi tentang alamat sebuah gudang rahasia milik Red Bama. Di sisi lain, diperlihatkan Bob Lee yang pergi menemui Red Bama dan menanyakan soal kemungkinan Atlas yang dulunya adalah Phoenix yang telah berganti nama. Di sini Red Bama berniat mengadu domba Bob Lee dengan keluarga napi yang telah dibunuh oleh ayahnya Bob Lee dengan mengatakan sebuah fakta bahwa ayahnya Bob Lee telah berselingkuh dengan istri napi yang telah dibunuhnya. Dia berkata kalau Bob Lee akan menemukan jawaban tentang ayahnya dari wanita itu. Due diligence and you'll see that I'm right. Di lain sisi, Haris yang sama sekali tidak berpengalaman, dia akhirnya lengah dan berhasil tertangkap oleh anak buah Red Bama saat berada di bandara. Sebenarnya sebelumnya Bob Lee sudah meminta Memphis untuk mengawasinya, namun belum sempat bertemu, Haris sudah keburu diculik duluan. Kembali ke Bob Lee yang sedang berada di rumah keluarga si napi untuk menanyakan tentang wanita yang dimaksud Red Bama, lagi-lagi dia mendapat sambutan sinis dari anggota keluarga tersebut. Di sini saat Bob Lee mencoba menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, tiba-tiba dia dilimpai dari belakang dan langsung tidak sadarkan diri. Begitu tersadar, Bob Lee sudah dalam keadaan terikat di basement mereka yang ternyata adalah pabrik pembuatan narkoboy. Di sini Bob Lee mengatakan tujuan sebenarnya dan dia tidak peduli dengan bisnis yang mereka jalankan. Coke, please. Namun mereka tidak mempercayainya begitu saja dan tetap berniat untuk menghabisi Bob Lee. Untungnya di sini salah satu anak perempuan keluarga itu yang simpati kepada Bob Lee mencoba mengalihkan perhatian ayahnya dan berhasil membuat Bob Lee melepaskan diri. Dan saat Bob Lee berniat pulang, di mobilnya terselip sebuah kertas yang menuliskan lokasi wanita yang dia cari. Lalu sesampainya di rumah, Bob Lee curhat kepada istrinya tentang perselingkuhan ayahnya dan menyuruh istrinya untuk menemui wanita itu. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Bob Lee mendapat telepon dari Memphis yang mengabarkan kalau Haris telah diculik. So Bob Lee langsung mengajak Memphis untuk ketemuan dan merencanakan misi penyelamatan Haris. Singkat cerita,
mereka lalu menyusup ke gudang rahasia milik Red Bama. Di sini diperlihatkan kalau tujuan Red Bama sebenarnya adalah untuk menanyakan kepada Haris tentang sebuah kotak yang sebelumnya disimpan oleh Pak Senator di berangkasnya. Karena Red Bama sebelumnya mengetahui kalau Haris yang membuka berangkas tersebut, maka dia menduga kalau kotak tersebut disimpan oleh Haris. Namun di sini Haris sama sekali tidak tahu menahu soal kotak yang dimaksud, karena sebelum membongkar isi berangkas tersebut, dia keburu ditangkap oleh agen-agen FBI suruhan Memphis dan Patricia. This was not in there. Karena merasa tidak puas dengan jawaban Haris, Red Bama lalu memerintahkan anak buahnya untuk menahan Haris di ruang bawah tanah. Haris akhirnya bertemu dengan Bob Lee yang dari tadi membuntutinya di ruang bawah tanah. Di sisi lain, Red Bama yang mengetahui kalau Bob Lee ada di sana dan berusaha menyelamatkan Haris, langsung memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan tempat itu dan pergi dari sana. Untungnya di sini Bob Lee sudah mempersiapkan jalur pelarian dan terhindar dari ledakan tersebut. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Bob Lee diberikan tumpukan surat milik ayahnya yang disimpan oleh istri si napi atau selingkuhan ayahnya Bob Lee yang disebutkan Red Bama sebelumnya. Jadi sebelumnya, Julie atau istrinya Bob Lee pergi ke tempat wanita yang dimaksud. Di sana wanita itu benar mengakui hubungannya dengan ayahnya Bob Lee dan dia memberikan surat-surat itu kepada Julie. Sheriff? Can you wait here a minute? I've got something for you. Sementara itu di sisi lain, Haris yang sedang bersama dengan Ishak dan Memphis memberitahu mereka berdua kalau Red Bama sebelumnya bertanya tentang sebuah kotak yang disimpan di dalam berangkas milik Pak Senator. Di sini Memphis mengatakan kalau dia tidak melihat sebuah kotak di berangkas itu. Namun Ishak langsung berspekulasi kalau Patricia sudah mengambil kotak itu terlebih dahulu, karena sebelum mereka datang, dia sudah membuka berangkas itu duluan. Then a white key card. There were 4 of us in the room the day we emptied the safe. Di sisi lain, Bob Lee yang sedang mengamati foto dari surat-surat ayahnya, tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan ayahnya tentang rekannya yang dulu tertembak di kaki karena kecelakaan dan membuatnya harus keluar dari tim Phoenix. Bob Lee lalu mencoba mencari petunjuk dan berusaha untuk bertemu dengan orang itu. Can I help you? Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari asosiasi veteran dan berhasil bertemu dengan orang yang dimaksud, Bob Lee menyadari kalau dia hanyalah orang suruhan dan bukan rekan ayahnya yang asli. Sementara itu, Memphis, Ishak, dan Haris diperlihatkan sedang merencanakan penyergapan Patricia untuk menanyakan tentang kotak yang dimaksud Red Bama sebelumnya. So, mereka membagi tugas. Ishak mengalihkan bodyguard Patricia, Memphis yang mengurus Patricia, dan Haris yang bawa mobil. Of course. My bad. Sorry. Mereka akhirnya berhasil membawa Patricia ke markas mereka dan langsung menanyakan soal benda yang dicari oleh Red Bama. Mereka lalu mengusulkan menggunakan benda itu untuk memancing para anggota Atlas, karena kemungkinan besar benda itu sangat penting untuk Atlas. Patricia pun akhirnya menyetujui usul tersebut. Something valuable. Setelah itu, Patricia pergi menemui Red dan di sini dia berpura-pura akan menukar benda yang dia cari sepaket dengan Memphis dan Ishak demi sebuah jabatan di dalam Atlas. Melihat sebuah kesempatan, tentu saja Red Bama langsung menyetujuinya dan akan menghubunginya lagi untuk memberikannya lokasi pertukaran. Keesokan harinya, Memphis lalu mendapat sebuah pesan dari Patricia yang berisi sebuah alamat. Bob Lee dan Ishak lalu mendatangi tempat itu dan di sini Patricia mengajak mereka untuk mengambil benda yang dicari oleh Atlas. Namun begitu mereka mengambil kotak Atlas dan berniat keluar dari tempat itu, para agen Atlas ternyata sudah ada di sana dan langsung menembaki mereka. Beruntung di sini Bob Lee dan Ishak dapat mengendalikan situasi. Setelah mereka berhasil lolos, Red Bama lalu menghubungi Patricia dan berkata kalau dia setuju untuk melakukan pertukaran. Dia meminta Patricia datang ke acara 40 harian Pak Senat dan berkata akan menemuinya di sana. Good enough for me. Bring the card.
Singkat cerita, hari yang dimaksud akhirnya tiba. Agar tidak menarik perhatian, hanya Patricia dan Haris yang masuk ke dalam, sementara Bob Lee, Isaac, dan Memphis menunggu di luar sambil mengamati situasi. Di dalam, Red Bama meminta Patricia untuk pergi ke sebuah ruangan untuk melakukan pertukaran di sana. Sebelum pergi, Patricia meyakinkan Haris untuk tenang dan membiarkannya pergi sendiri. So, Patricia pergi ke tempat pertukaran sementara Haris melaporkan hal itu kepada yang lain. Where the hell are you guys? Di sisi lain, Bob Lee dan yang lainnya juga menyadari adanya pergerakan dari para agen Atlas yang ada di sana. Bob Lee dan Isaac lalu mencoba untuk mengikuti para agen itu secara diam-diam, sementara Memphis berusaha masuk ke gedung pertemuan untuk mengecek kondisi. Namun, tindakan Memphis ternyata menarik perhatian dan membuat penyamarannya terbongkar. So, para agen Atlas yang masih berada di sekitarnya langsung berusaha untuk menangkapnya. Lalu di sini tiba-tiba Carlita muncul untuk membantunya. Ternyata sebelumnya Carlita menyadari kalau Atlas telah mengirimkan banyak anggotanya dan dia merasa akan terjadi sesuatu. Makanya dia memutuskan untuk datang ke tempat itu. Sementara itu, Patricia yang sudah sampai di lokasi pertukaran, di sana hanya ada satu agen Atlas yang sudah menunggunya. Dan tanpa banyak basa-basi, orang itu langsung menghabisi Patricia dengan 2 kali tembakan. Gak lama berselang, Bob Lee dan yang lainnya berhasil menyusul Patricia. Namun mereka sudah terlambat dan menemukan Patricia sudah tewas di sana. Karena merasa kehilangan harapan, mereka lalu memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyiannya. Disinilah secara tidak sengaja, Haris menemukan kalau ternyata sebelum Patricia pergi, dia menyelipkan kotak Atlas ke dalam jasnya, seolah-olah almarhum Patricia sudah menyadari apa yang akan menimpanya. That card is all Atlas wants right now. Yeah? Well, I got some advice for you. Lalu Bob Lee juga tiba-tiba mendapat telepon dari rekan ayahnya dulu yang sebelumnya dia cari. Dia berkata kalau sebelum meninggal, Patricia memberitahunya jika Bob Lee sedang mencarinya. I must always be perfect, but Patricia Gregson said you wanted to talk to me. Singkat cerita, Bob Lee lalu mengajak Isaac untuk menemui orang itu. Untuk sampai ke sana, Bob Lee diminta untuk menaiki bis sesuai instruksinya dan memastikan kalau tidak ada orang yang mengikutinya. Namun di tengah perjalanannya, Bob Lee menyadari kalau bis yang mereka naiki mengambil rute berbeda dari yang seharusnya. Di sini Bob Lee mencoba untuk menanyakan ke supir bis tersebut dan ternyata orang-orang di dalam bis itu adalah kelompok dari rekan ayahnya Bob Lee yang juga ada di sana. Nice to meet you. Orang itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya Bob Lee. Alasan dia dibunuh oleh Atlas adalah karena ayahnya Bob Lee mencoba untuk membongkar semua kejahatan Atlas, termasuk kejahatan-kejahatan perang yang dulu dilakukannya. Mendengar hal itu, Bob Lee tampak tidak percaya kalau ayahnya telah melakukan kejahatan perang. Probability calculation. This crazy old man has wasted our time. Orang itu lalu menjelaskan kalau dulu ayahnya hanya melaksanakan perintah dari sebuah fraksi bayangan di Kementerian Pertahanan. Fraksi bayangan itu yang nggak tercatat di organisasi pemerintahan. Organisasi itu dikepalai oleh seseorang bernama Catherine, dan berkat kecerdasan ayahnya Bob Lee, Atlas mampu memiliki strategi penyergapan dengan tingkat keberhasilan sangat tinggi dan masih dipakai sampai sekarang. You got us backed up against this river, and you bet our Orang itu lalu bercerita kalau dulu dia dan ayahnya Bob Lee sempat mendapat misi untuk menyingkirkan salah satu jenderal Vietnam di kediamannya tanpa menggunakan atribut Amerika. Seragam, senapan, semuanya made in Vietnam. Namun begitu sampai di TKP dan tinggal mengeksekusi target, dia merasa kalau ada sesuatu yang ganjil soal target mereka. Namun ayahnya Bob Lee tidak peduli dan tetap mengeksekusinya. Dan setelahnya baru diketahui kalau orang yang mereka eksekusi bukanlah seorang jenderal, namun sengaja dibuat seolah-olah seperti itu agar para tentara mau menjalankan misinya. Dia lalu berkata kepada Bob Lee kalau sejak kejadian itu perasaannya jadi tidak tenang. Ayahnya Bob Lee yang menyadari hal itu menyarankan agar dia melukai dirinya sendiri, karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk keluar dari tim Phoenix. So dia sengaja menembak kakinya sendiri dan melakukannya seperti sebuah kecelakaan agar bisa dipulangkan kembali ke Amerika. doing the mission. My dad would have encouraged that kind of cowardice. Dia juga menyarankan Bob Lee untuk menemui Catherine, orang yang dulu menjadi perantara tim Phoenix dan Pentagon.
yang mana kabar terakhir yang terdengar dia berada di sebuah RSJ di daerah utara. She's crazy. The more you'll suffer. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Memphis, Haris, dan Carlita sedang mengatur pertemuan Haris dengan salah satu teman lamanya dulu yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan bernama Titan. Hal itu mereka lakukan karena di kotak atlas yang ternyata adalah sebuah hard disk, terdapat nama dan logo perusahaan tersebut. So mereka mencoba untuk tipis-tipis menggali informasi dari teman lama Haris yang bekerja di sana. Namun ternyata beberapa agen Atlas sudah standby di tempat pertemuan Haris. Lalu begitu Haris mengeluarkan hard disk tersebut untuk menanyakannya, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu agen yang menyamar. Beruntung di sini Carlita dan Memphis dapat membaca situasi dan langsung menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa kabur dan kembali ke tempat persembunyian dengan aman, termasuk si cewek temannya Haris yang juga dibawa ke sana. Lalu Memphis menanyakan tentang hard disk tersebut dan akhirnya di sini cewek itu memberitahu kalau benda itu adalah sebuah alat untuk membuka sebuah jaringan komunikasi rahasia milik pemerintah. Di dalam hard disk tersebut terdapat sebuah program khusus yang digunakan untuk membuka akses komputer yang hanya ada di dalam kantor pusat Titan. Ternyata Carlita sudah mencuri kartu akses milik si cewek yang kebetulan wajahnya tipis-tipis mirip sama Memphis. Mereka lalu menelpon Bob Lee dan berencana untuk menyusup ke dalam kantor Titan dengan menggunakan kartu akses tersebut. Text us your location, we'll be there soon. Arms broker in custody. He's worked for Atlas only now. Singkat cerita, mereka akhirnya mulai menjalankan misinya. Memphis menyusup ke dalam sementara Carlita dan Haris memantau dari luar. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Memphis berhasil mengakses komputer yang dimaksud dan melihat-lihat isinya. Dia juga sempat mengambil beberapa foto untuk bukti. Namun gak berselang lama, aksinya terbongkar dan Atlas langsung mengirim pasukannya untuk menangkap Memphis. Situation. Nadine is blown. She needs some help getting out. Got a clean phone? Sementara itu, Bob Lee dan Isaac yang baru aja sampai di sana, begitu melihat situasinya, Bob Lee berinisiatif untuk menelpon polisi dan mengatakan kalau ada bom di gedung tersebut. Hal itu dilakukannya untuk memancing polisi sungguhan datang ke sana, karena Bob Lee yakin kalau polisi-polisi yang sudah ada di sana pasti adalah para agen Atlas yang menyamar. I'm with Homeland. You gotta leave the building immediately. So you can't come in here. Di sisi lain, Memphis berusaha memanfaatkan momen kacau itu untuk menyelinap keluar. Namun sayangnya di sini beberapa anggota Atlas yang menyamar jadi polisi melihatnya di kerumunan dan langsung mengejar Memphis. Dia lalu bersembunyi di sebuah ruangan untuk mengecoh agen yang mengejarnya. Lalu nggak berselang lama, polisi-polisi yang asli juga sampai di sana. Menyadari hal itu, Memphis langsung menyerahkan diri ke polisi yang asli agar selamat dari kejaran para agen Atlas yang menyamar. Singkat cerita, Memphis yang sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan tiba-tiba didatangi oleh dua orang polisi yang ditugaskan untuk memindahkannya. Di sini Memphis sempat menolak dan meminta pengacara sebelum dipindahkan. Memphis juga mengatakan kalau dia adalah seorang FBI, namun kedua polisi itu tetap tidak menghiraukannya. Ternyata kedua polisi itu adalah agen suruhan dari seseorang dari Kementerian HAM, Hak Asasi Manusia. Setelah bertemu dengan Memphis, orang itu lalu memperkenalkan diri sebagai Margo dan berkata kalau dia punya tujuan yang sama dengan Memphis, yaitu menjatuhkan Atlas. Who are you? Di sini Margo menawarkan kerjasama dengan Memphis atau lebih tepatnya memaksa untuk bekerja sama karena kalau Memphis menolak, dia mengancam akan memenjarakan Memphis, Bob Lee, dan Isaac sambil menunjukkan bukti-bukti kuat tentang kegiatan mereka selama ini yang dinilai melanggar hukum. It's my truth. So it's the truth. Pertama, Margo menyuruh Memphis untuk mendapatkan sebuah flash disk yang sebelumnya dipegang oleh Patricia. So akhirnya Memphis mau nggak mau menerima tawaran tersebut. You're out of your depth. Singkat cerita, Memphis lalu kembali ke tempat persembunyian mereka dan memberitahukan Bob Lee dan yang lainnya soal Margo. Di sini Memphis juga menceritakan soal isi dari komputer khusus yang berhasil dia buka sebelumnya.
Dia mengatakan kalau di dalamnya terdapat misi-misi Atlas untuk menyingkirkan beberapa orang penting di dalam pemerintahan. Bob Lee lalu berkata mungkin dia bisa mendapat info lebih detail melalui Catherine, orang yang dibicarakan rekan ayahnya tempo hari. So mereka akhirnya membagi tugas. Bob Lee dan Isaac menemui Catherine, sementara yang lainnya pergi ke rumah almarhum Patricia untuk mencari sebuah flash disk. Singkat cerita, Bob Lee dan Isaac akhirnya sampai di rumah sakit jiwa dan berhasil menemui Catherine yang kelihatannya normal-normal aja. Catherine mengatakan kalau penyebab dia harus tinggal di rumah sakit jiwa adalah karena tanda kutip hadiah dari Atlas untuk tidak menyingkirkannya karena jasa-jasanya. Di sini Catherine juga mengatakan kedatangan Bob Lee untuk menemuinya dapat diartikan juga kalau waktunya sudah tiba, alias dia akan benar-benar dihabisi oleh Atlas. So dia mempersilahkan Bob Lee untuk bertanya apapun. Tanpa membuang waktu, Bob Lee lalu menanyakan apa tujuan Atlas sebenarnya. Catherine lalu berkata kalau selama puluhan tahun, Atlas berniat untuk menguasai 3 poin penting pemerintahan, yaitu eksekutif kementerian, legislatif atau gampangnya DPR, dan Mahkamah Agung di mana mereka sudah menguasai kementerian dan DPR. Jadi sekarang mereka mengincar kursi Hakim Agung untuk membuat Atlas mampu mempunyai kekuasaan mutlak atas negara, bahkan untuk melengsarkan seorang presiden sekalipun dan menggantikannya dengan siapapun yang mereka suka. He controlled the Senate Judiciary. Namun sayangnya, belum sempat Catherine berkata banyak, tiba-tiba salah satu agen Atlas sudah ada di belakang mereka dengan menyamar sebagai perawat dan langsung menembak Catherine. Bob Lee dan Isaac lalu mengejar agen tersebut, namun tindakannya itu disalahartikan oleh polisi dan mengira kalau mereka berdua yang membunuh Catherine. So mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Memphis dan yang lainnya yang sedang berada di rumah Patricia. Lalu dengan menggunakan ID-nya sebagai seorang FBI, Memphis berhasil masuk dan mendapatkan flash disk yang dimaksud tersembunyi di kotak rahasia milik Patricia. Namun ternyata, Red Bama yang sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi rumah Patricia mendapat laporan kalau Memphis dan yang lainnya ada di sana. Dia lalu mengikuti mobil tersebut bersama anak buahnya dan akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Di sini Red Bama sempat menawarkan kepada mereka untuk menyerahkan harddisk milik Atlas secara baik-baik. Namun Carlita langsung menolak tawaran itu dan mengaktifkan ranjau di sekitar bunker. So Red Bama dan yang lainnya langsung menyerang tempat tersebut. Bring Swagger to me and that goddamn car. Di sini karena Bob Lee dan yang lainnya lebih menguasai medan, mereka akhirnya bisa menyingkirkan sebagian besar anak buah Red Bama. Lalu karena Red Bama menyadari dirinya sudah mulai kalah, dia akhirnya memilih untuk kabur dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua lalu menemui Margo untuk memberikan flash disk yang dimintanya. Di sini Margo lalu memperlihatkan kepada mereka isi flash disk tersebut yang tidak lain adalah data-data para petinggi Atlas. Salah satunya adalah pemimpin Atlas bernama Andrew Gould, yang tidak lain adalah kepala staf presiden yang menjabat saat ini. Tell us, how do we end Atlas? I like my country. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan pengacara Bob Lee yang sedang berada di rumah Bob Lee, tiba-tiba didatangi oleh Junior, anak Red Bama. Di sini sepertinya dia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia bukan bocah lagi dan udah mampu gitu membantu ayahnya menyelesaikan sebuah masalah. So kedatangannya adalah untuk meminta bukti soal Atlas milik ayahnya Bob Lee yang ditinggalkan sebelum kematiannya. Namun di sini pengacara Bob Lee berkata kalau dia tidak tahu menau soal itu. Dan Junior yang udah keburu emosi langsung menghajarnya habis-habisan. Beruntung Julie atau istrinya Bob Lee datang dan langsung memukul Junior dari belakang. Akhirnya karena sadar kalau urusannya bakal panjang kalau sampai istri Bob Lee terluka, Junior langsung memilih kabur dari tempat itu. I need an ambulance right now. Singkat cerita, pengacara Bob Lee akhirnya dirawat di rumah sakit karena luka yang dideritanya cukup serius.
Bob Lee yang tidak terima atas perlakuan Junior lalu berniat untuk membalasnya. So dia langsung menuju ke pabrik Red Bama. Setelah mengintai dari atas bukit dan memastikan kalau Junior ada di sana, sebelum masuk, Bob Lee lebih dulu menelpon sheriff dan memintanya untuk segera datang menyusul. Hey, you might want to get over to Bama Cattle. Begitu masuk ke dalam dan melihat Junior, Bob Lee langsung menghajarnya habis-habisan. Dia juga sempat menanyakan apa tujuannya sampai tega menghajar pengacaranya yang sudah kakek-kakek. Awalnya di sini Junior tidak mau mengaku, namun setelah diancam akan digergaji tangannya, dia akhirnya mengatakan kalau dia sedang mencari sesuatu milik ayahnya. Namun sayangnya, belum sempat menjelaskan lebih banyak, Red Bama tiba-tiba datang dan menodongkan pistol ke arah Bob Lee dan memerintahkannya untuk menghentikan tindakannya. Lalu nggak berselang lama, sheriff juga tiba di sana dan menyuruh mereka untuk bubar. Bob Lee was helping him up. And if I say there's no crime, there's no. Setelah kembali ke rumah sakit, Bob Lee mencoba menanyakan apa yang dimaksud oleh Junior sebelumnya. Akhirnya di sini pengacaranya mengaku kalau dari awal dia udah tahu semuanya di mana sebelum ayahnya meninggal, dia berencana untuk menjatuhkan Atlas dan sedang mengumpulkan bukti-buktinya dalam sebuah rekaman video. Namun dia tidak mengetahui di mana video itu disimpan karena waktu itu ayahnya Bob Lee sudah lebih dulu tewas tertembak. See if he can come by. Lalu saat Bob Lee sedang ngobrol dengan sheriff dan menjelaskan permasalahannya, tanpa mereka sadari, seorang agen Atlas yang menyamar jadi perawat masuk dan menyuntikkan racun ke dalam kantong infus pengacara Bob Lee. Beruntung di sini Julie masuk dan melihat hal tersebut. Karena merasa curiga, Julie langsung mencabut selang infus dari tangan pengacaranya dan memberitahu Bob Lee. So Bob Lee mencoba untuk mengejar perawat tersebut. Namun sayangnya dia lebih dulu melarikan diri dan berhasil kabur dari sana. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Memphis dan yang lainnya yang masih sibuk menyelidiki Atlas. Di sini Harris mengatakan kalau dia menemukan sebuah fakta yang mungkin bisa membuat kepala staf presiden mau menyerahkan Atlas kepada mereka. So mereka langsung menyusun rencana untuk menemui orang tersebut, dan Harris yang ditugaskan untuk mendekati staf presiden. Ternyata rencana mereka adalah untuk mengancam menyebarkan info bahwa staf presiden membiayai sebuah organisasi non-pemerintah sebagai buzzer di sana dan diberi nama Alpha Boys. Namun ternyata, dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Harris, karena bukan hanya organisasi tersebut, dia juga membiayai puluhan organisasi seperti itu dan dia sudah memanipulasinya seakan-akan semua hal yang dilakukannya sesuai dengan hukum. Whatever you're planning on doing, stop. Sementara itu, Carlita yang dari awal mengawasi dari kejauhan, melihat salah satu agen Atlas teman lamanya yang juga ada di sana. Dia lalu menemuinya di sebuah perpustakaan. Ternyata di sini Carlita menawarkan sebuah pertukaran. Dia bersedia menyerahkan kotak milik Atlas asal namanya dihapus dari daftar buruan. Dia lalu meminta waktu selama 48 jam untuk mendapatkan kotak Atlas. Beralih ke Red Bama, diperlihatkan di sini dirinya sedang memarahi anaknya karena telah menyebabkan masalah dengan secara terang-terangan menyerang salah satu orang terdekat Bob Lee. So di sini dia mengajak anaknya pergi untuk menghindari polisi dan juga kejaran Bob Lee. Lalu Red Bama membawa anaknya ke sebuah tempat persembunyian milik Atlas, dan Junior diminta untuk tinggal di sana sampai masalah dengan Bob Lee terselesaikan. Dia juga menemui pemimpin dari organisasi Atlas bernama Russo yang juga ada di tempat itu. Dalam percakapannya, Russo berkata kalau tindakan Junior sudah sangat terlalu jauh. Sekarang Bob Lee jadi mengetahui soal video yang dibuat ayahnya yang mana jika dia berhasil menemukannya, maka eksistensi Atlas bisa terancam. So tanpa diduga, Russo berkata kalau Junior harus disingkirkan sesuai dengan visi misi Atlas, di mana setiap orang yang mengancam keselamatan Atlas harus disingkirkan. Dia lalu meminta Red Bama untuk memilih akan melakukannya sendiri atau menyerahkannya kepada Atlas. Dengan berat hati, Red Bama akhirnya mengiyakan perintah itu dan memilih melakukannya sendiri. Akhirnya di malam hari, di tempat yang sama yang awalnya Red Bama kira akan menjadi tempat aman untuk Junior malah menjadi tempatnya dieksekusi.
Red Bama memberinya Homer yang sebelumnya sudah dicampur racun dan berkata kalau itu untuk merayakan langkah awal Junior yang akan segera bergabung dengan Atlas. Righteous. So dengan senang gembira, Junior meminumnya dan untuk yang terakhir kalinya Red Bama memeluk anaknya yang dinilai agak bego. Scene lalu beralih ke Bob Lee dan Sheriff yang sedang mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan ayahnya. Saat Bob Lee sedang memeriksa salah satu berkas milik ayahnya, dia melihat sebuah catatan yang merujuk pada sebuah kasus yang ditanganinya dulu. So dia bersama Sheriff pergi ke pusat penyimpanan berkas kepolisian untuk mengecek file kasus tersebut. Di antara selipan-selipan map kasus ayahnya, ternyata terdapat sebuah kaset pita milik ayahnya yang tersimpan di sana. Namun ternyata di sini mereka berdua telah dibuntuti oleh agen-agen Atlas dan begitu mereka menemukan kaset itu, para agen Atlas langsung mencoba menyerang. Beruntung di sini Bob Lee dan Sheriff dapat melumpuhkan mereka dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, akhirnya dari video itu diketahui fakta-fakta bahwa dulu saat ayahnya bertugas di Vietnam, timnya ditugaskan bukan untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan Atlas yang dulu masih bernama Phoenix. Jadi diceritakan dulu ayahnya sempat mendapat misi dari Catherine di mana ayah Bob Lee dan timnya diminta untuk menggagalkan penyelundupan senjata curian oleh pihak Vietnam. Saat itu mereka ditugaskan bersama satu orang tambahan bernama Ray Brooks yang ditugaskan untuk memimpin misi tersebut. Dari awal ayahnya Bob Lee sudah merasakan ada sesuatu yang mengganjal karena dia dan timnya tidak diberikan detail tentang misi tersebut. Pokoknya cuma disuruh untuk menyergap truk di perbatasan, selebihnya mereka tidak diberitahu apapun. Who's running you? Akhirnya setelah mendapatkan truk yang dimaksud, karena penasaran, ayahnya Bob Lee lalu melihat isi di dalamnya, yang ternyata bukan senjata yang dia temukan, melainkan tumpukan narkoba, sama seperti yang ditemukan Bob Lee dan timnya saat bertugas di Afghanistan. Dia juga menyaksikan bagaimana dengan entengnya Brooke menembaki para kurir yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Lalu karena emosi dan jiwa keadilannya meronta-ronta, ayahnya Bob Lee lalu menghentikan Brooke dengan memukulnya tepat di bagian pelipis dan berkata kalau timnya sama sekali tidak ikut campur dengan urusan ini. Dan sejak kejadian itu, pikiran ayahnya Bob Lee mulai terbuka dan memilih mengundurkan diri dari militer, atau lebih tepatnya keluar dari Phoenix dan menjadi polisi di kampung. Lalu kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Brooks yang sudah tua dengan bekas luka yang masih ada di pelipisnya. Ternyata dialah yang sudah dipersiapkan Atlas untuk mengisi jabatan Hakim Agung dan mengamankan posisi Atlas di pemerintahan. That I serve our country one last. Kembali ke Bob Lee, di sini dia mendapat kabar bahwa pengacaranya sekaligus bisa dibilang pamannya akhirnya meninggal di rumah sakit karena kondisinya terus memburuk. Tentu saja hal itu membuat Bob Lee sangat terpukul. Karena dia belum tahu kalau Junior udah mati dibunuh ayahnya sendiri. Dengan digerakkan oleh emosi, Bob Lee mencari keberadaan Junior dengan menghajar orang-orang yang pernah kontak dengan Junior hingga mendapat info kalau dia berada di Washington bersama dengan kelompok Alpha Boys, ormas yang dibiayai staf presiden sebagai buzzer, di mana ternyata hal itu adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh Red Bama. Catch up on old times. Setelah sampai di markas komunitas Alpha Boys, di sini dia langsung menggeledah tempat itu untuk mencari Junior. Namun dia hanya menemukan sebuah kamar yang terkunci yang ketika dibuka paksa dengan pisau pramuka, terdapat bom rakitan yang tersimpan di dalam obor. So dia menggunakan bukti itu untuk meneruskannya kepada Memphis untuk membawa pasukan guna menggeledah tempat itu. Di sini dia ditemui oleh pemimpin Alpha Boys yang diperintahkan oleh Red Bama untuk mengulur waktu. So dia berkata kalau Alpha Boys mempunyai aturan, jika Bob Lee dapat mengalahkan orang yang terkuat di sana, maka dia akan mendapatkan apapun yang dia mau termasuk lokasi Junior.
So Bob Lee dengan senang hati meladeninya. Navy SEAL. Yeah? Call it. Di sisi lain, Isaac dan Memphis yang masih terus berusaha untuk menggagalkan rencana Atlas dalam pengangkatan Brooks menjadi hakim agung, mereka janjian untuk menemui staf presiden secara diam-diam di sebuah stasiun. Di sini mereka mengancam staf presiden untuk menyingkirkan Brooks atau mereka akan menyebarkan video milik ayahnya Bob Lee. Namun ternyata staf presiden telah menyiapkan bala bantuan seorang agen Atlas yang menyamar sebagai gelandangan. Memphis dan Isaac yang sudah sangat hafal dengan gerak-gerik Atlas tentu saja dapat mengantisipasi hal itu, dan di sini Isaac malah menghabisi staf presiden karena dia telah menyinggung soal kematian istri Isaac. You want quality time with your wife. Sementara itu, karena Isaac, Memphis, dan Bob Lee sedang pergi, hanya tinggal Carlita dan Haris yang jaga pos. Di sini Carlita memanfaatkan momen itu untuk memberikan obat tidur kepada Haris dengan modus ngejak chill asik, dan begitu Haris tepar, dia menguncinya di dalam dan pergi dengan membawa kotak Atlas untuk diserahkan kepada teman lamanya yang masih bekerja untuk Atlas. Kembali ke Isaac dan Memphis. Di sini mereka sempat cekcok dan Memphis berpikir bahwa mereka telah membunuh seorang eksekutif negara. Namun Isaac yang sudah cukup berpengalaman di lapangan menganggap bahwa mereka akan baik-baik saja karena dia datang sebagai Atlas bukan sebagai staf presiden. So untuk menutupi eksistensinya, otomatis Atlas yang harus membersihkan hal tersebut. Sesampainya di pos, sebelum mereka menyadari bahwa Haris terkunci di dalam gudang dan kotak Atlas yang sudah diambil oleh Carlita, mereka mendapatkan pesan dari Bob Lee tentang sebuah bom yang berada di markas Alpha Boys. So mereka meminta bantuan Margo untuk menggerebek tempat itu. Do not enter those premises. Do you copy? Balik ke Bob Lee saat hari pertarungan, di sini ternyata musuhnya adalah Kurt Angle pas SmackDown WWE. Akhirnya dia memenangkan pertandingan, dan saat Bob Lee menemui ketua Alpha Boys, tiba-tiba Bob Lee disekap dari belakang oleh para anggota Alpha Boys. Di sini dia diikat di sebuah kursi dan ternyata Red Bama juga berada di sana. Ketika melihat Red Bama, Bob Lee langsung menanyakan tentang keberadaan Junior kepadanya. Dan di sini Red Bama mengatakan yang sesungguhnya jika Junior sudah mati dan dia sendiri yang membunuhnya. You killed him? You did. Rencana Red Bama adalah untuk membalas dendam anaknya dengan menyiksa Bob Lee. Namun, tiba-tiba Isaac datang yang membawa rombongan FBI untuk memeriksa tempat tersebut, di mana hal itu di luar rencana Red Bama, dan akhirnya dia melarikan diri. Namun di sini karena saat penggerebekan bom dalam foto yang dikirimkan oleh Bob Lee tidak ditemukan, so mereka tidak bisa membubarkan kelompok Alpha Boys karena tidak ditemukannya bukti. But we can't do it alone. Sesampainya di tempat persembunyian mereka, dikarenakan Carlita dan Haris masih belum juga kelihatan, Isaac dan yang lainnya mulai curiga, dan setelah dicek, ternyata kotak milik Atlas juga telah hilang, sementara Haris ditemukan terikat di gudang yang menandakan jika Carlita yang telah membawa kotak milik Atlas. What the hell's a track? Namun selanjutnya mereka juga menemukan sebuah pelacak GPS yang mengarah ke sebuah tempat yang konon digunakan sebagai pembuangan limbah nuklir. Mereka curiga bahwa kepergian Carlita adalah untuk menjadi umpan untuk memberitahu mereka posisi markas Atlas yang sesungguhnya. We're in the middle of a nuclear waste. Lalu Bob Lee dan Isaac menuju tempat yang diberikan Carlita, sementara Memphis dan Haris bertugas mencegah Brooks dilantik menjadi hakim agung. Until this is finished. You think Kaki. All they heard Bob the Nailer was... Di sana mereka menemukan wilayah tersebut terdapat banyak sekali perangkap yang membuat mereka semakin yakin bahwa mereka menuju ke arah yang tepat. Namun saat sedang berada di sebuah bukit,
Karena banyaknya CCTV yang tersebar, mereka ketahuan dan tiba-tiba mereka dihadang sebuah mobil dan dari arah lain seorang agen Atlas menembakkan obat bius yang membuat Bob Lee dan Isaac pingsan. Di sisi lain diperlihatkan Carlita dan orang suruhan Atlas menemui Russo untuk memberikan kotak Atlas. Di sini Carlita dibawa ke sebuah ruangan interogasi untuk membocorkan rencana Bob Lee dan teman-temannya. Di sisi lain, Memphis dan Harris menemukan jadwal Brooke yang akan menjadi pembicara utama dalam suatu acara penggalangan dana. Brooks is the keynote speaker at a fundraiser. So di sini mereka memborong tiket dengan uang milik Atlas sendiri yang bukunya masih mereka simpan, hanya untuk menemui Brooke secara privat. Di sini mereka langsung mencoba mengancam Brooke untuk mengundurkan diri dari pencalonannya. Kalau tidak, mereka akan menyebarkan vlog ayahnya Bob Lee tentang misi narkobanya dulu. Namun di sini Brooke berkata kalau dia tidak tahu menau soal ikut campur Atlas atas karirnya. Sementara itu di sisi lain, Bob Lee dibawa ke suatu ruangan oleh Russo dan di sini dia didengarkan suara anak dan istrinya yang ternyata selama ini disadap oleh Atlas. Ternyata hal ini adalah suatu program Atlas untuk mencuci otak para kandidatnya, di mana di kasus Bob Lee dia disuruh untuk membunuh Isaac. Di sini, Bob Lee berlagak terpengaruh oleh program tersebut. Lalu saat Russo datang, Bob Lee langsung menghajarnya dan melarikan diri. Di sisi lain, Carlita juga dibebaskan oleh teman lamanya. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk merakit sebuah bom dan di sini dia tidak sengaja bertemu dengan Bob Lee yang sedang nyasar. Sementara itu, karena Russo tahu kalau Bob Lee tidak akan pergi begitu saja tanpa Isaac, dia juga melakukan hal yang sama kepada Isaac dengan berusaha mencuci otaknya. Namun di tengah usahanya, tiba-tiba Carlita dan Bob Lee datang melalui ventilasi udara dan langsung menangkap Russo dan menghabisinya. Go. Lanjut, sebelum bomnya meledak, Bob Lee dan Isaac menyempatkan untuk masuk ke ruang dokumen milik Atlas dan mengambil bukti-bukti yang berhubungan dengan ayahnya. Di sini baru diketahui pembunuh ayahnya Bob Lee adalah Brooke sendiri, calon hakim agung yang akan dilantik. Lalu karena bomnya keburu meledak dan mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Bob Lee dan Isaac langsung pergi dari tempat itu dengan menyandera beberapa agen Atlas yang masih training. Singkat cerita, setelah menginterogasi beberapa rekrutmen baru Atlas, di sini Memphis dan Isaac menyadari kalau salah satu di antara mereka masih berpihak ke Atlas. So Memphis dan Isaac sengaja memancing dengan memberitahu orang itu kalau mereka telah mengetahui tentang semua rencana Atlas dan berniat untuk menggagalkannya. Mereka berdua yakin kalau rekrutmen itu akan kembali ke atasannya dan akan melaporkan info tersebut. We still have the 3 Atlas recruits, so just press them hard. Di sisi lain, Bob Lee masih mengintai Brooks dan memberinya sebutir peluru sebagai penanda seperti yang dia lakukan kepada Lon Scott di video kemarin. Lalu Bob Lee meminta bantuan Harris untuk bisa mendekati Brooks yang sedang berada di sebuah hotel. Dengan memanfaatkan skill basa-basinya, Harris akhirnya mengetahui nomor kamar tempat Brooks menginap. Bob Lee lalu meminta Harris untuk menunggunya di mobil, sementara dia pergi menyelinap ke kamar Brooks untuk menculiknya. Singkat cerita, karena gimana juga yang dia bawa adalah calon hakim agung, Bob Lee lalu membawa Brooks ke sebuah hutan untuk mengeksekusinya. Di sini Harris yang panik lalu menelpon Memphis dan memberitahukan apa yang terjadi. Mendengar kabar tersebut, Memphis lalu meminta Isaac untuk mengambil alih misi pengintaian rekrutmen Atlas karena dia akan pergi menyusul Bob dan meminta bantuan Margo untuk mengirimkan pasukan FBI ke lokasi. Karena dia punya firasat agen-agen Atlas pasti juga sedang menuju ke sana untuk menyelamatkan Brooks. Di sisi lain, Isaac melihat rekrutmen yang mereka jadikan umpan pergi menemui Red Bama untuk melaporkan soal Memphis dan Isaac.
Namun di tengah percakapan mereka, Red Bama mendapat pesan yang mengabarkan kalau Brooke diculik oleh Bob Lee. Di sini Red Bama lalu memerintahkan rekrutmen itu untuk mengumpulkan orang-orang yang tersisa dan menyergap Bob Lee. They know where the explosives are. You've got to say, and it better be more than I'm sorry. Sementara itu, Isaac yang dari tadi memantau mereka secara diam-diam, mendengar mereka membicarakan sesuatu tentang sebuah bom yang sudah dipersiapkan. Dia lalu mengikuti Red Bama dan di sini terlihat Red Bama yang sedang menemui agen Atlas lainnya. Isaac yang merasa curiga lalu ganti mengikuti agen Atlas tersebut. Can you stand, Parada? Namun ternyata, agen Atlas itu menyadari kalau dia sedang dibuntuti dan menyerang Isaac secara diam-diam. Dia memukul Isaac sampai menyebabkannya tidak sadarkan diri dan berniat membakar ruangan tersebut bersama Isaac. Beruntung Isaac tersadar sebelum api melahapnya sehingga dia sanggup meloloskan diri. Balik ke Bob Lee setelah sampai di hutan yang agak ke tengah, agak rimbun, dia menyuruh Brooks untuk mulai menggali kuburannya sendiri. Di sisi lain, Harris yang sebelumnya diminta oleh Memphis untuk menghentikan Bob Lee, malah nggak sengaja melihat para agen Atlas yang sudah sampai di sana dan berniat untuk menyergap Bob Lee. So dia dengan cepat langsung berlari dan memberitahukan Bob Lee soal hal itu. Atlas. Lalu di sini dengan peluru seadanya, Bob Lee mencoba menyelamatkan diri dengan beberapa tembakan, sampai akhirnya hanya tersisa 1 peluru. Bob Lee akhirnya menodongkan pistolnya dan mengancam akan menembak Brooks. Untungnya Memphis dan pasukan dari FBI datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan akhirnya Bob Lee bisa keluar dari situasi itu dengan selamat. Akhirnya di sini Brooks yang sudah tertangkap basah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena dia sadar kalau sampai FBI tahu kalau para agen Atlas dan dirinya terkait, semua kejahatannya akan terbongkar dan dia akan menerima hukuman yang sangat berat. Lalu atas penyanderaan itu, Bob Lee dan Harris juga harus ditangkap oleh FBI untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, karena adanya orang dalam di FBI yang mengetahui seluk-beluk permasalahan itu, maka setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, mereka diperbolehkan pergi. Anything from Julie? Nothing. It's Julie. She's on her way here. Sementara itu diperlihatkan Red Bama yang sedang menemui Pak Presiden untuk meminta bantuannya memasukkan pengganti Brooks untuk mengamankan posisi Atlas di pemerintahan. Namun di sini Pak Presiden menolak permintaan itu dan berkata kalau dia telah menurutinya sekali dengan mencalonkan Brooks sebagai Hakim Agung. Namun setelah Brooks meninggal tidak masuk di dalam perjanjian dan calon berikutnya adalah pilihan Pak Presiden sendiri. Red Bama yang tidak terima lalu mencoba untuk mengancam Pak Presiden. Namun Pak Presiden tidak menghiraukannya dan menyuruhnya keluar dari ruangan. Di sisi lain, Isaac yang sedang bersusah payah berjalan dengan luka di kepalanya, lalu mencoba menghubungi Memphis dan memintanya untuk menjemputnya. Hello? Setelah bertemu, Isaac menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Isaac juga memberikan sebuah kalung yang berhasil direbutnya dari agen Atlas sebelum dia pingsan. Dia lalu meminta Memphis untuk memeriksa kalung tersebut. Singkat cerita, saat Memphis sedang memeriksa kalung tersebut di lab FBI, tiba-tiba dia dihampiri oleh 2 orang yang langsung dengan cepat menangkapnya. Di sisi lain, Harris yang baru mau mulai chill juga mengalami hal yang sama. Setelah mencoba melarikan diri, dia tetap tertangkap dan akhirnya dibawa oleh kedua orang tersebut. Ternyata, mereka berdua dibawa untuk bertemu dengan Presiden secara langsung. Di pertemuan itu, Presiden meminta bantuan Memphis dan Harris untuk menyelidiki sebuah serangan yang kemungkinan akan terjadi saat rapat penentuan calon Hakim Agung yang akan digelar sebentar lagi. Alasan Presiden meminta bantuan mereka bukan hal lain karena dia telah diancam oleh Red Bama dan Pak Presiden tidak bisa percaya pada orang-orang di dalam pemerintahan. Ditambah dia tahu kalau Memphis dan yang lainnya sedang berusaha untuk menggulingkan Atlas. Mereka akhirnya setuju dan bersedia membantu Presiden.
Acting suspicious. Thank you for coming by. Setelah menghabisi orang yang membunuh ayahnya, Bobley bertemu istrinya. Diperlihatkan istrinya sudah mulai muak hidup dengan rasa takut secara terus-menerus, dan akhirnya Bobley berjanji kalau dia sudah selesai dan akan kembali ke keluarganya mulai sekarang. Carried away. Tiba-tiba Memphis, Isaac, dan Harris datang dengan berkata kalau mereka berhasil menemukan petunjuk dari kalung yang diambil Isaac sebelumnya, yang ternyata berasal dari sebuah asrama gereja. Mereka juga memberitahu Bobley kalau presiden meminta mereka membereskan masalah Atlas. Disinilah muncul masalah yang lebih besar dari Atlas, di mana istrinya Bobley pergi kelunyur-kelunyur tanpa mengatakan apapun. Oakland, Harlington. Lalu keesokan harinya, Bobley dan Isaac pergi ke asrama gereja yang dimaksud untuk mencari tahu keberadaan agen Atlas yang kemungkinan menyamar dan bersembunyi di sana. Lalu dari pengakuan suster, ada seseorang yang cocok dengan kriteria orang yang mereka cari dan bekerja di sana sebagai teknisi. Suster itu lalu mengantarkan Bobley dan Isaac menuju ruangan orang itu. Sambil berjalan, suster itu juga mengatakan kalau dia terakhir kali melihatnya kemarin saat minta izin membawa bus asrama untuk diservis. Lalu saat mereka hampir sampai di ruangan yang dituju, ternyata agen Atlas itu benar ada di sana dan langsung kabur begitu melihat kedatangan Bobley dan Isaac. Mereka berdua lalu berusaha mengejarnya, namun agen Atlas itu juga telah mempersiapkan jalur pelarian dan memasang sebuah granat di pintu keluar yang membuatnya lolos dari kejaran Bobley. Akhirnya Bobley dan Isaac memeriksa ruangan tempat persembunyian orang itu, dan di sana ditemukan bekas-bekas perakitan bom yang tampak baru saja diselesaikan. Lalu karena sebelumnya suster gereja mengatakan kalau agen Atlas tadi baru saja selesai servis bis, Bobley lalu beranggapan kalau Atlas berniat menggunakan teror bom yang dia pasang di salah satu bis yang menuju kantor Mahkamah Agung. So mereka langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, hal pertama yang mereka cari adalah bis yang dipasangi bom. Namun karena di sini ada banyak sekali bis dan tidak ada satupun yang berasal dari asrama gereja, Bobley lalu berpikir kalau kemungkinan bis itu sudah dicat untuk menutupi logonya. So satu persatu bis itu dikerok catnya untuk mencari tahu bis yang dibawa oleh agen Atlas sebelumnya. Singkat cerita, setelah mengerok undian bis, Memphis akhirnya menemukan bis yang dimaksud dan mereka menemukan bom yang sudah dipasang di bawah kursi bis tersebut. Karena waktunya sudah mepet, Memphis dan Harris langsung berusaha untuk mengevakuasi orang-orang di sana sementara Bobley dan Isaac mencoba untuk menjinakkan bom tersebut. Namun ternyata karena soiye, usaha Bobley gagal dan malah memicu aktivasi bom itu. Beruntung semua orang sudah dievakuasi. Sementara itu, ternyata tujuan Atlas dari awal adalah dengan memanfaatkan kepanikan yang terjadi pasca bom dan menyelinap ke dalam gedung untuk berpura-pura menjadi supir evakuasi salah satu hakim yang kita panggil aja Bu Susi. Di sisi lain, karena mengukur jarak ledakan dan target yang cukup jauh dan volume ledakan yang tidak cukup besar, Bobley mulai menyadari kalau serangan bom itu hanya pengalian. Lalu dengan bantuan skill kata-kata milik Harris, dia langsung mencoba untuk masuk ke dalam gedung. Di sana mereka tidak sengaja menemukan supir Bu Susi yang sudah dalam kondisi terikat. Menyadari hal itu, Bobley langsung pergi menyusul para VVIP ke shelter perlindungan yang berada tidak jauh dari tempat itu. I'm not the queen, get out of my... Sesampainya di sana, Bobley langsung membuat pengalihan dengan meledakkan sebuah mobil dengan tujuan agar orang-orang di sana lebih waspada dan mempersulit gerak agen Atlas yang sudah menyusup ke sana. Begitu ledakan terjadi, Bu Susi dan para VVIP lainnya langsung dibawa masuk ke sebuah bunker di mana tidak boleh ada orang luar yang masuk ke sana. Lalu karena tidak diperbolehkan masuk, agen Atlas itu berbuat nekat dengan memasang bom di tubuhnya sendiri dan berusaha menerobos masuk sampai ke bunker tempat para VVIP diamankan.
Lalu saat agen Atlas itu berhasil membuka pintu bunker, gak berselang lama Bob Lee juga sampai di sana. Bob Lee lalu memintanya untuk menyerah karena menurutnya Atlas sudah tidak ada lagi. Lalu dengan sigap Bob Lee menahan orang itu memencet detonatornya sambil menyuruh yang lainnya keluar. Setelah semua berhasil keluar, Bob Lee merebut remote pemicu dan balik menguncinya di dalam ruangan itu dan seketika langsung duar. Dengan itu maka dipastikan Atlas hanya tinggal menyisakan Red Bama seorang diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, diperlihatkan Haris yang sudah diangkat menjadi wakil kepala staf khusus presiden dan ditugaskan untuk menyerahkan surat pemecatan Red Bama dari jabatan menteri atas perintah presiden. Dia juga mengatakan kalau pabrik Red Bama akan disita dan dilakukan penyelidikan atas kasus dugaan pekerja imigran gelap. Red Bama yang sudah tidak bisa apa-apa lalu dengan kesal pergi meninggalkan tempat itu. Is he in? Sementara itu Memphis dan Ishak yang sekarang mempunyai akses dan uang yang tidak terbatas dari Atlas, dengan kehidupan barunya, mereka sedang berencana untuk membuka sebuah kantor. Lalu saat mereka sedang melihat-lihat, mereka menemukan sebuah kotak yang ternyata di dalamnya berisi sebuah harddisk milik Atlas, di mana hal itu menegaskan kalau ternyata Carlita selamat dari ledakan bom saat berusaha menghabisi Russo. Downey here? Looks like Carlita made it out after all. Sementara itu, Bob Lee yang akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya dengan tenang, terlihat sedang memakamkan kembali ayahnya bersebelahan dengan pamannya yang juga pengacaranya. Namun saat mereka mau pulang, Red Bama datang menghampiri Bob Lee dan kedatangannya kali ini adalah untuk mengakui kekalahannya dan meminta Bob Lee untuk tidak lagi mengincarnya. So Bob Lee memintanya untuk keluar dari kota itu dan pergi sejauh mungkin. Leave Texas. Don't come back. I'm selling the cattle company and walking away. Singkat cerita, setelah mengurus berkas-berkas pabrik miliknya, Red Bama akhirnya bersiap untuk pergi dari kota itu. Namun sebelum pergi, diperlihatkan dia didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah tentara bayaran. Ternyata di sini Red Bama belum ikhlas dengan kekalahannya dan menyewa tentara bayaran itu dengan harga mahal untuk menghabisi Bob Lee. Alasan Red Bama sengaja mengakui kekalahannya kepada Bob Lee adalah agar membuat Bob Lee lengah sehingga menjadi lebih mudah untuk menyerangnya. Okay. Get my things. Lalu saat Bob Lee sedang keluar jajan es krim bersama dengan putrinya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari sheriff yang mengatakan kalau dia melihat sebuah helikopter mendarat di dekat rumahnya. Menyadari ada yang tidak beres, Bob Lee lalu menitipkan anaknya ke saudaranya dan langsung buru-buru pulang untuk mengecek istrinya yang lagi sendirian di rumah. Vamos a la obra. Begitu sampai di sana, ternyata rumahnya sudah dikepung oleh tentara bayaran yang sedang mengebrem rumahnya. Dari dalam rumah, istrinya mencoba untuk melawan dengan menembaki tentara itu dengan senapan yang disimpan Bob Lee, sementara Bob Lee berusaha menghabisi mereka satu persatu dari atas bukit. Di sini istri Bob Lee sempat terkena tembakan salah satu tentara yang berhasil masuk dalam rumah. Beruntung dia masih bisa melawan dan menembak tentara itu tepat di anunya. Akhirnya setelah pertempuran singkat itu dan Bob Lee berhasil menyingkirkan semua musuhnya, dia langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Namun setelah dia kira kondisi sudah aman dan berniat membawa istrinya keluar, ternyata dari kejauhan, Red Bama yang seperti sudah tahu kalau tentara bayarannya akan gagal sudah bersiap dengan snipernya dan langsung menembak ke arah Bob Lee. Namun di saat yang bersamaan, Bob Lee menunduk untuk mengambil pistol kenangan milik ayahnya yang akhirnya membuat tembakan Red Bama malah mengenai istrinya. Tembakan itu tepat mengenai leher istri Bob Lee yang langsung membuatnya meninggal di tempat. I'll be back.
Singkat cerita, beberapa bulan berlalu setelah kematian istrinya, diperlihatkan Bob Lee dengan seragam lengkap seorang sniper yang telah berhasil melacak persembunyian Red Bama di sebuah tempat terpencil di Kanada. Dari jarak yang cukup jauh, Bob Lee membidik ke arah gubuk dan sebelum menarik pelatuknya, dia menelpon Red Bama untuk memberitahukan kalau ajalnya sudah tiba. Lalu lewat celah jendela kecil, Bob Lee akhirnya mengirim Red Bama ke Rahmatullah dengan tembakannya yang tepat mengenai wajahnya. Dan film pun selesai. For when I'm alone, I cannot